Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati dan Dewan Juri yang saya takdimi, dan para sahabat dai-dai yang saya cintai, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita bersolawat serta salam kepada sang reformator dunia, yakni yang lebih mulia dari raja dan yang lebih masyhur daripada insinyur. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya naik unta hingga zamannya naik motor Vespa. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin membawakan tausiah dengan judul Air Mata Palestina. Gaza dimusnahkan sehingga menjadi debu. Dari 41 km keluasan, kini tinggal Rafah yang menjadi sasaran. Menurut Al Jazeera, sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 3.301 jasad, 8.400 wanita, lebih dari 13.000 kanak-kanak terbunuh dengan anggaran setiap 15 menit satu terkorban. Inilah genosida, inilah pengkawan kemanusiaan yang sangat besar. Mereka yang melakukan kezaliman di Gaza tidak punya hati untuk mengasihani, tidak punya mata untuk melihat kesengsaraan dan kesedihan, tidak punya telinga untuk mendengar seruan kedamaian. Inilah yang dikatakan surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kal'an'ami bal hum adall. Mereka ibarat binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Sahabat dai, Islam amat mencintai perdamaian. Walaupun peperangan, Islam telah menetapkan adabul harb, yakni adab-adab dalam peperangan. Di antaranya yang pertama, tidak melakukan kerusakan kepada bumi. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu membunuh unta atau kuda dan hewan lain, merusak dan membakar kota, menebang pohon dan merusak sumber air. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, tetaplah menghormati manusia sebagai makhluk yang mulia. Adapun yang terbunuh dalam peperangan haruslah dihormati. Adapun yang tertawan haruslah dilaksanakan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah ataupun berdosa. Ibu-ibu, anak-anak ahli ibadah ataupun orang tua. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr berkata bahwa saya telah melihat seorang wanita terbunuh ketika berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda berkata, janganlah kamu membunuh kaum wanita dan kanak-kanak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, namun hadirin,
Gaza hari ini, peperangan hari ini adalah qatlul amdi, pembunuhan yang disengajakan. 4 Maret lalu, Ran Aba Anza, ibu di Gaza yang 10 tahun membutuhkan 3 kali fertilisasi in vitro untuk mendapatkan cahaya mata. Namun setelah dilahirkan anak kembarnya, sekelip mata hilang. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Bayangkan hadirin, anak-anak di Gaza menggoncang-goncang tubuh ibu mereka. Umi, Umi, Umi. Namun lemah lengai, sudah lagi tidak bernyawa. Buat saudara muslim kita di sana, Islam mengizinkan kita peperangan apabila umat Islam telah disakiti dengan tujuan defensif bukan ofensif. Inilah yang dikatakan surah Al-Az ayat 30. Diizinkan bagi kamu untuk berperang apabila kamu telah diperangi. Sesungguhnya mereka dianiaya untuk kita di sini. Marilah peperangi kekerasan ini dengan pertama, boikot untuk melawan kezuliman. Kata-kata Imam Ibnu Battal bahwa kita boleh melakukan hubungan dengan orang kafir, akan tetapi kita tidak menjual apa-apa yang membantu mereka untuk menzolimi orang muslim. Dan yang kedua, mari kita bangun solidaritas sesama manusia, sesama agama. Hari ini kita beri bantuan keuangan dan sumbangan. Hari ini kita beri doa dengan penuh keikhlasan. Karena sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memenuhi kebutuhan keperluan pada orang-orang berjihad di jalan Allah, sesungguhnya mereka dikira berperang. Hadis muttafaqun alaih. Saya Ridwan Kandar Polis, izin pamit undur diri. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.